Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Miranti Intisari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai fonem. Yang pertama yaitu pengertian fonem. Istilah fonem berasal dari bahasa Inggris, yaitu phoneme. Kemudian, dalam ilmu bunyi bahasa Arab, banyak sekali istilah mengenai fonem ini. Di antaranya yaitu kata sautin, sautun, sautun mujarrad, sautiyah, mustaswatun, funimiyah, dan lafid. Akan tetapi, istilah yang lebih populernya yaitu fonim, karena banyak digunakan dalam tulisan dan yang paling disukai oleh para ulama ahli bunyi. Kemudian, definisi abstrak dari fonem, yaitu fonem adalah gambaran pemikiran terhadap suatu bunyi yang tidak berwujud nyata ketika sebuah komunikasi berlangsung. Adapun yang diucapkan oleh si pembaca itu bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Contohnya, fonem N dalam bahasa Indonesia merupakan model bunyi yang dapat dilafalkan dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti kata nama, tanpa, untuk, uang, dan tanya. Begitupun juga fonem nun dalam bahasa Arab. Ini merupakan model sebuah bunyi yang terdapat dalam pemikiran atau benak si pembaca yang dapat dilafalkan sesuai dengan konteks kata atau kalimat yang berbeda, seperti kata yanharifu, kemudian yunqolu, yanbutu, dan yanfi. Nah, kemudian definisi fonem dilihat dari segi fungsi, yaitu fonem adalah bunyi yang memiliki kemampuan mengubah suatu makna, seperti bunyi T dan K dalam contoh kata tuli dan kuli. Nah, dua kata itu merupakan dua fonem yang mampu menjadi pembeda antara dua kata tersebut. Begitu juga bunyi ba dan mim dalam contoh kata mala dan kata bala. Nah, dua kata ini mampu membedakan kedua makna kata tersebut. Kemudian, dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, fonem itu ditulis di tengah-tengah garis miring atau di antara dua garis miring. Selanjutnya kemudian pengujian atau percobaan fonem sebuah bunyi. Nah, kemampuan membedakan makna atau merubah makna merupakan kriteria mendasar yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi fonem suatu bunyi. Maka dari itu, melalui percobaan pergantian sebuah bunyi atau pengujian terhadap dua buah bunyi dalam sebuah kata, terdapat langkah-langkah itu diantaranya. Yang pertama, mencari dua kata yang komponen bunyinya sama atau serupa, kecuali bunyi yang ingin diuji, atau pasangan minimal. Contohnya, untuk menguji bunyi sin dan sod, keduanya harus disimpan dalam dua kata yang semua komponen bunyinya sama atau serupa, seperti kata saro dan soro. Kemudian langkah yang kedua, yaitu jika kedua bunyi tersebut menyebabkan kedua makna kata tersebut berubah, maka kedua bunyi tersebut adalah fonem. Akan tetapi, jika dalam pergantian dua bunyi tersebut tidak menyebabkan perubahan makna, maka dua bunyi tersebut bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam fonem. Nah, fonem itu bermacam-macam, tapi intinya fonem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fonem segmental. Fonem segmental ini adalah bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa dipecah lagi menjadi unit terkecil, seperti dalam kata kataba yang bisa dipecah menjadi komponen terkecilnya yaitu kaf, kemudian fathah, ta fathah, ba fathah. Nah, fonem ini disebut juga sebagai fonem bersusun karena fonem ini ada dalam sebuah ungkapan dalam bentuk bersusun sehingga membentuk sebuah ungkapan. Nah, kemudian yang kedua yaitu fonem suprasegmental, yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental. Fonem ini disebut juga sebagai fonem suprasusun. Yang termasuk fonem suprasegmental yaitu diantaranya tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ialah fonem-fonem bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki 34 fonem segmental yang terdiri dari 28 konsonan dan 6 vokal. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut, bisa dilihat ya masing-masing di bukunya. Pada contoh nomor 1 ada nama bunyinya itu adalah hamzah, huruf hamzah. Penulisan Latinnya yaitu ditulis dalam huruf A. Pada posisi awal, contohnya dalam kata akhoza, hamzah terletak di awal kata, dan hamzah yang terletak di tengah kata ialah contohnya pada kata sa'ala, dan hamzah yang berada di akhir kata contohnya pada kata bada. Selanjutnya, fonem-fonem resmi bahasa Indonesia. Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia itu terdapat 3 macam. Yang pertama adalah fonem vokal. Fonem vokal terdiri dari 5. Yang pertama itu I, vokal depan tinggi tak bundar. Lalu E, vokal depan sedang atas tak bundar. Lalu yang ketiga A, vokal depan rendah tak bundar. Yang keempat U, vokal belakang atas bundar. Dan yang kelima O, vokal belakang sedang bundar. Lalu yang kedua adalah fonem diftong. Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong I, diftong au, dan diftong oi. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Contohnya kata gulai dan gula. Lalu diftong au pada kata pulau dan pula, diftong oi pada sekoi dan seka. Lalu yang ketiga ialah fonem konsonan. Nama-nama fonem konsonan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama itu contohnya itu nomor 1 konsonan B, bilabial hambat bersuara. Dan yang kedua konsonan P, konsonan bilabial hambat tak bersuara. Dan sisanya bisa dibaca masing-masing di bukunya masing-masing. Lalu terdapat sistem fonologi bahasa daerah. Yang pertama adalah realisasi fonem vokal. Secara umum, realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonem I. Fonem I ini mempunyai 2 macam realisasi, yaitu direalisasikan sebagai bunyi I kecil apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda, seperti pada kata kini, lidi, dan sapi. Lalu, yang kedua direalisasikan seperti bunyi I besar apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda, seperti pada kata batik, ambil, dan lirik. Lalu, yang kedua ialah fonem E. Fonem E mempunyai 2 macam realisasi, yaitu direalisasikan seperti bunyi E kecil apabila berada pada silabel terbuka, seperti kata sate, pete, dan barabe. Kedua, direalisasikan seperti bunyi E besar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata magnet, karet, dan ember. Yang ketiga, fonem A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A kecil baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata dan. Yang keempat, fonem U. Fonem U ini mempunyai 2 macam realisasi, yaitu dilafalkan sebagai bunyi U kecil apabila berada pada silabel terbuka. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi U besar apabila berada pada silabel tertutup. Yang kelima, fonem O. Fonem ini juga mempunyai 2 macam realisasi, yaitu direalisasikan sebagai bunyi O kecil apabila berada pada silabel terbuka. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi O besar apabila berada pada silabel tertutup. Lalu selanjutnya ialah lafal fonem konsonan. Yang pertama ialah fonem B.
Fonem B direalisasikan sebagai bunyi B kecil apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun tertutup. Lalu fonem P. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi P kecil baik secara onset atau pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Lalu fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas. Fonem W, fonem F, fonem D. Fonem D ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi T dan D kecil bila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Fonem T. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T kecil, namun perlu dicatat bahwa fonem T pada posisi awal bila diberi prefiks me atau prefiks p akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem T itu sendiri. Lalu fonem N. Fonem N ini direalisasikan sebagai bunyi N baik secara onset maupun sebagai koda dalam sebuah silabel. Lalu fonem L. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi L baik secara onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Lalu adapun fonem R, fonem Z, S, fonem J, fonem C, fonem Y, lalu fonem G. Nah, pada fonem G mempunyai dua macam realisasi juga, yaitu sebagai bunyi G kecil apabila berposisi sebagai onset. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi G atau K apabila berposisi sebagai koda. Lalu fonem K. Fonem ini mempunyai tiga macam realisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi tanda tanya apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Ketiga, direalisasikan sebagai bunyi G bila berposisi sebagai koda. Lalu ada juga fonem X, fonem H, dan yang terakhir ialah fonem tanda tanya. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi tanda tanya yang muncul pada silabel pertama dari sebuah kata yang merupakan fonem vokal. Yang kedua, di antara dua buah silabel pertama dan nukleus, silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. Lalu selanjutnya ialah hubungan antara suatu fonem dengan fonem yang lain. Terdapat dua hubungan. Yang pertama ialah hubungan horizontal. Hubungan fonem berturut-turut dan berkesinambungan dengan fonem yang lain secara horizontal. Misalnya, dalam kata masjidun disusun oleh fonem sebagai berikut. Mim berharokat fathah, sin dan berharokat sukun, jim berharokat kasroh, dal berharokat dhammah, lalu masa jidu. Dalam latinnya masjid yaitu M ditambah A tambah S tambah C tambah I tambah D, lalu mas tambah jid. Lalu yang kedua ialah hubungan vertikal, hubungan yang nampak ketika satu tempat fonem diganti oleh fonem yang lain di dalam sebuah kata, baik di awal, di tengah maupun di akhir, sehingga dengan pergantian fonem tersebut menyebabkan makna yang berbeda seperti dalam contoh pada kata tali dan kali. Yang membedakan, fonem yang membedakan ialah huruf T dan K. Lalu pada kata tali dan tapi, yang membedakan adalah huruf L dan T. Lalu pada kata tali dan taju, fonem yang membedakan ialah huruf I dan U. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang B. Alofon. Secara bahasa, menurut KBBI, alofon adalah fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya pada kita dan kata secara fonetis berbeda, tetapi masing-masing adalah alofon dan fonem. Kemudian alofon menurut Carl dan Yalop. Menurutnya, alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain
untuk menyebutkan fonem tertentu. Kemudian alofon yang gambaran yang tampak jelas dari sebuah fonem. Jika fonem ditulis di antara dua garis miring, maka alofon ditulis antara dua buah kurung, seperti contoh fonem huruf nun, yang menjadi contoh dalam beberapa alofon berikut. Yang pertama, alofon nun merupakan bunyi bibir atau syafawi jika dalam kata yanbitu. Kemudian yang B, alofon nun merupakan bunyi rongga mulut atau syafawi dalam kata yunkolu. Kemudian yang ketiga yaitu alofon huruf mim, merupakan bunyi bibir dalam kata mim ba'di. Kalau kita perhatikan ketiga konteks yang tadi disebutkan, bahwasannya fonem nun merupakan bunyi sugi dan gigi, dan menjadi bunyi bibir ketika dilafalkan dalam konteks kata yanbitu, dan menjadi bunyi rongga mulut ketika dilafalkan dalam konteks kata yunkalu, dan berpindah menjadi mim, bunyi bibir ketika dilafalkan dalam konteks kata mim ba'di. Jadi nun bunyi bibir, nun bunyi rongga mulut, dan mim bunyi bibir ini semua adalah alofon untuk fonem huruf nun. Kesimpulannya, dari pengertian contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan mengenai fonem dan alofon. Dalam bahasa Arab, jika fonem bersifat fungsional atau merubah makna, maka lain halnya dengan alofon. Karena alofon tidak bersifat fungsional atau tidak merubah makna. Jika fonem dapat diidentifikasi dengan pasangan minimal dan kontras, maka alofon dapat diidentifikasi ketika bunyi alofon dirangkai dengan bunyi lain. Dan jika bunyi asli terpengaruh oleh bunyi lain, maka itu adalah alofon. Fonem realisasinya adalah alofon. Itu berarti alofon bukanlah fonem, tetapi realisasi dari fonem. Bunyi alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem tidak. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon berabstraksi. Bentuk berabstraksi alofon adalah fonem. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.